Ta'ala berfirman, mungkin di telinga kita sudah tidak asing lagi, yaitu di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba laladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, berpuasalah, diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Dari ayat ini kita sudah mengetahui bahwa tujuan utama kita menjalankan ibadah puasa yaitu supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, untuk menuju ketakwaan tersebut dalam puasa itu ada tingkatannya, yaitu ada tingkatan dalam puasa menuju ke ketakwaan. Tingkatan yang pertama yaitu puasa jasmani, tingkatan yang kedua yaitu puasa nafsiyah, dan tingkatan yang ketiga yaitu puasa rohani. Untuk tingkatan yang pertama yaitu puasa jasmani, yaitu puasa yang menahan makan dan minum. Ini dasar daripada puasa. Kalau pengertian puasa sendiri kan menahan makan dan minum serta hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga tenggelam matahari secara syariat Islam. Ya, tapi untuk yang puasa jasmani ini hanya sekedar makan dan minum. Kadang banyak yang melaksanakan seperti itu, makan dan minum, tapi setelah tiap hari melaksanakan itu tidak melaksanakan kegiatan yang lain supaya kuat, hanya tidur aja seharian. Ya, ada kan seperti itu. Jadi biar puasanya kuat, seharian tidur aja. Itu dasar dari tingkatan yang pertama. Ya, Rasulullah SAW mengingatkan kepada, dalam hadisnya mengingatkan bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Jadi ada yang kita memang menjalankan puasa tidak makan, tidak minum, ini puasanya tidak batal, tapi ada kemungkinan tidak mendapatkan pahala. Nah, makanya kita harus meningkatkan puasa kita ke tahapan atau tingkatan yang kedua, yaitu puasa nafsiyah, yaitu puasa menjaga panca indera. Jadi selama puasa kita menjaga panca indera, termasuk mulai dari mulut kita, telinga kita, mata kita, hati dan pikiran kita. Ya, contohnya misalkan dalam puasa ya kita tidak boleh berbohong. Ya, tidak boleh berkata dusta. Ya. Terus tidak boleh menggunjing. Ya. Menggunjing itu maksudnya ngomongin kejelekannya orang lain. Ya. Terus tidak boleh melihat lawan jenis secara syahwat. Terus ada juga tidak boleh bersumpah palsu. Terus juga tidak boleh mengadu domba. Nah, ini untuk mengadu domba ini anak-anak atau remaja paham apa enggak? Ini bukan berarti punya kambing terus diadu, bukan. Punya kambing domba kalau diadu emang sama, namanya adu domba, tapi yang dimaksud bukan itu, ya.
Biar nanti yang remaja juga paham, termasuk anak-anak, ini saya kasih contoh yang dimaksud mengadu domba. Misalkan ini ada 3 remaja, namanya yang pertama inisialnya misalkan ya, misalkan inisialnya Yusuf. Terus yang kedua nama inisialnya Reja. Terus yang ketiga nama inisialnya Fatir misalnya. Saya kalau ngasih nama inisial agak panjang karena kalau disebut namanya nggak bakalan ngantuk. Nah, ini trik juga sebenarnya ya. Nah, suatu ketika Yusuf ini nemuin sama si Reja ya, Bang, Ja, sini Ja, ada apa Sob? Kemarin Fatir ngomong ke saya, katanya mau nantang kamu. Kalau kamu nanti bisa ngalahkan si Fatir, uang yang dikasih Pak Pur selama semalam 3 bulan, yang pagi itu kan 10.000 tuh, nanti jadi milik kamu. Nah, ini Pak Pur masuk ke dalamnya, tapi bagus, bukan mengadu domba ya. Nah, si Reja yang mau, Fatir kelihatannya emang lebih kecil dari Reja. Ya dah, nanti saya temuin si Fatir, saya mau. Nah, si Fatir kebetulan keluar dari rumah mau nyari teman main. Si Reja ngeliat, nah itu orangnya, saya cegat aja sini. Nah, begitu nyampe si Fatir ketemu Reja, si Rejanya ngomong, Fatir, sini kamu. Ada apa aja? Gak usah banyak ngomong, kamu nantang saya kan? Ngomong aja enggak, gitu. Kamu katanya si Yusuf, kamu nantang saya. Kalau nanti kamu misal kalah, uang 10.000 yang diberikan Pak Pur selama 3 bulan suruh ngasihin saya kan? Ngomong aja enggak. Jadi benar kamu nggak nantang saya? Enggak. Yaudah, kalau begitu berdua kita nyari Yusuf. Nah, pas nyari Yusuf ini duduk di terasnya musola, mainan HP sambil siang-siang bawa air 1 gelas ngambil dari showcase, kan adem itu. Nah, 2 orang tuh ketemu ya Yusuf ini lagi mainan air di usap-usapkan ke muka, ke perut, katanya adem, itu enak kan gitu. Nah, 2 orang itu nemuin si Yusuf, ini si Fatir katanya nggak nantang saya. Lah, emang kamu berdua sudah baikan emang? Nah, kan kita nggak berantem. Katanya kan, kata kamu katanya si Fatir nantang saya, ternyata enggak. Yang benar yang mana? Ya tanya aja, yang Fatir ada. Ya kata Fatir enggak, kan gitu. Ya berarti benar Fatir. Berarti Fatir nggak nantang. Berarti kamu cuma ngadu domba saya, berarti kan gitu. Nah, itu yang dinamakan adu domba. Tapi sebenarnya Yusuf tuh nggak seperti itu. Aslinya Yusuf tuh sama temen sendiri baik, perhatian banget ya. Saya tahu sendiri kalau Yusuf tuh sama temennya perhatian banget. Kemarin saya tahu waktu, kalau nggak salah malam puasa malam 27 itu pada itikaf di musola, kalau nggak salah sampai jam 3. Saya lihat emang bener pada baca Al-Quran. Terus setelah baca Al-Quran ada sebagian temennya yang tidur. Saking perhatiannya Yusuf, yang sudah tidur ditanya. Pertama kalau nggak salah Reja, kan tidur. Kalau tidur kan nggak nyautin kan, memanggilnya semakin kencang. Reja, nah, gitu. Akhirnya kan bangun. Kalau udah bangun terus ditanya, kamu ngantuk? Iya Sob, ngapain bangunin? Udah, kalau ngantuk tidur aja. Nah, gitu. Jadi tujuannya karena perhatian banget, sudah bangun suruh tidur.
Terus berikutnya ada lagi si Opan. Ya, Opan itu tidur sarungan tapi kakinya nggak kena sarung. Nah, di si Yusuf juga bangun nih. Opan. Ya, karena tidur kan, nggak dengerin, kenceng juga manggilnya. Opan. Itu kakimu belum diselimuti, nanti kamu masuk angin nanti. Ya sekarang selimutin, kamu tidur lagi. Jadi semua yang tidur sama Yusuf dibangunin. Begitu semuanya bangun, tidur lagi kan susah. Akhirnya Yusuf sendiri yang tidur kan gitu. Nah, ya itu memang remaja sekarang itu ya seperti itu kan begitu. Ya. Nah berikutnya yaitu yang ketiga, puasa yang ketiga, tingkatan yang ketiga yaitu puasa rohani. Puasa ini hanya mengingat diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, kita harus banyak berzikir, membaca Al-Quran, serta perbuatan baik selama bulan Ramadan ini, supaya kita nanti tujuan utama kita dalam puasa bertakwa itu tercapai. Ya. Mungkin kita tahu bahwa dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Mungkin selama 11 bulan itu kita sering melakukan dosa, mau kecil maupun besar, tidak terasa, tidak sengaja. Nah, Allah sebenarnya memberi kesempatan kepada kita 1 bulan yang dinamakan bulan puasa, itu supaya kita semua itu berbuat baik untuk mengimbangi dosa yang telah kita laksanakan atau kita perbuat selama 11 bulan. Karena di dalam bulan puasa ini, apa yang kita berbuat, asal perbuatan kita baik, itu pahalanya kan dilipat gandakan. Ya. Kalau dalam hitungan matematika, misalkan di 11 bulan yang bukan bulan puasa, kita melakukan dosa, misalnya dosa 1 dihitung 1. Tapi kalau kita melakukan perbuatan baik di bulan Ramadan, 1 perbuatan baik bisa dilipat gandakan 10 kali lipat. Contohnya misalkan kita membaca Al-Quran 1 huruf, itu misalkan pahalanya 10 kali lipat. Kalau 1 juz, berapa kali lipat? Nah, jadi kalau kita nanti dalam puasa ini mendekatkan diri kepada Allah dengan cara seperti itu, mudah-mudahan nanti di akhirat dihisab, ditimbang antara beratnya dosa dengan kebaikan, mudah-mudahan berat kebaikan, begitu ya. Makanya untuk puasa dalam 1 tahun tidak mungkin ada 2 kali, hanya sekali. Ini kesempatan buat kita ya untuk memperbaiki diri, berbuat baik ya. Mudah-mudahan berbuat baik ini nanti kita yang kita inginkan, yaitu menjadi orang yang takwa, ini akan terkabul. Ya, amin ya rabbal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni pada bulan puasa ini, puasa kita diterima, dan kita dijadikan golongannya orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sebelum saya akhiri, saya ingin apa yang saya sampaikan ini tadi, anak-anak mungkin remaja memperhatikan apa enggak. Saya punya
ngantongin uang ada 50.000. Kalau ada pertanyaan bisa jawab. 5.000 ini silahkan kamu ambil buat sangu pulang kampung. Ya. Ini tadi Yusuf saya pakai buat contoh yang jelek kan. Nah ini sementara pertanyaan buat Yusuf, kalau nggak bisa mungkin temennya. Ya. Tadi untuk puasa itu ada 3 tingkatan. Ya. Apa saja sebutin, yang lain tidak boleh ngasih tahu. Kalau benar 50.000 saya kasih Yusuf. Buka itu pintunya Yusuf. Agak cepat. Kalau nggak bisa jawab, boleh yang lain, jangan dikasih tahu. Saya hitung 3 kali, nggak bisa lewat, duit masuk ke kantong saya lagi. 1. Nggak bisa. Siapa yang bisa? Ya udah, kalau nggak Yusuf nggak mau, si tadi siapa itu? Jam. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama apa? Puasa jasmani. Yang kedua puasa panca indera. Bukan itu Jam. Apa tadi? Puasa apa yang kedua? Nggak bisa? Yang lain? Ayo, 50.000 itu gede. Ya, si siapa? Jimam. 1 apa Jimam? Yang kedua? Saya ngomong ngalor gitu, ternyata nggak ada yang dengerin. Yang ketiga, kedua? Ulangi. Terus yang ketiga, ya dah bener. Nih buat Jimam, buat sangu pulang kampung ya. Dah, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.